selain akan mematikan pemain lokal, potensi anak muda Indonesia untuk bermain di tim nasional, di liga, aturan 11 pemain asing di Super League. Nama baru Liga 1 musim depan, saudara-saudara, itu juga memunculkan kekhawatiran jangan sampai itu nanti pemain-pemain itu tidak digaji. Gajinya nunggak, saudara-saudara. Jangan sampai kejadian seperti Diego Mendieta yang meninggal karena gajinya tidak dibayar itu terulang. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng. Dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak menebar permusuhan, tidak menebar kebencian, tidak lebay, baik yang sudah lama sekali maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini, saudara-saudara, regulasi Liga Indonesia kembali berubah. Ya, sebenarnya bukan Liga Indonesia saja. Semua liga ini karena mengikuti perkembangan dari Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC. Juga mengikuti arahan juga dari AFF, Federasi Sepak Bola ASEAN. Jadi ada regulasi khususnya terkait pemain asing. Nah, jadi Liga Indonesia musim depan 2025-2026 itu, saudara-saudara, akan berganti nama lagi. Berganti nama menjadi Super League. Tadinya kan Liga 1. Liga 1 itu digelar ya mungkin kalau nggak salah sejak 2017, 2018, 2019, 2020. COVID apa ya? Terus 2021, pokoknya beberapa musim lah. Pokoknya sejak, kalau seingat saya, sejak 2017. Sebelumnya itu Liga Premier dan Liga Super Indonesia itu, Super League juga namanya. Itu terjadi keributan. Jadi sebelum kembali lagi menjadi nama Super League, itu dulu pernah digunakan nama Liga Super Indonesia. Indonesia Super League juga di eranya Ketua Umum PSSI yang terhormat, yang mulia, Bapak Nurdin Halid. Itu bapak beliau itu pada waktu itu Super League dengan direktur utama PT Liga Indonesia adalah Bapak Joko Driono. Kemudian karena ada konflik dengan Premier League itu, Liga Premier Indonesia, masalah kedualisme kepengurusan, kemudian ISL waktu itu menjadi kompetisi ilegal. Sementara Liga Premier Indonesia, Indonesian Premier League kemudian menjadi legal. Kemudian konflik lagi dan muncul kemudian Bapak Edi Rahmayadi menjadi ketua umum, kemudian disatukan, namakan menjadi Liga 1. Liga 1 adalah kompromi pada waktu itu, saudara-saudara, dari sejumlah kasus, sejumlah konflik yang terjadi. Dan sekarang musim depan itu mereka sepakat, klub-klub itu sepakat dan pengelola liga itu sepakat untuk kembali ke nama menjadi Super League, saudara-saudara. Dan mungkin bagi banyak orang nama rebranding ya nggak apa-apa lah, wajar-wajar aja. Dan saya juga nggak terlalu peduli dengan nama, mau pakai nama Liga Konoha, Liga apa lagi, Wakanda juga nggak masalah. Itu apalah arti sebuah nama, begitu kata Shakespeare. yang menjadi permasalahan dan mendebatable, memunculkan kritik, memunculkan banyak masukan lah, saudara-saudara, ya, masukan kritik, wajar negara demokrasi itu adalah regulasi tentang pemain asing.
Pemain Legion asing itu dari sebelumnya kalau nggak salah cuma 8, saudara-saudara. 8 sekarang menjadi 11. 11, saudara-saudara, 11. Jadi setiap klub diizinkan memiliki 11 pemain asing. 11 pemain asing itu nanti 8 yang boleh main, saudara-saudara. 8 yang boleh main, yang boleh berada di daftar susunan pemain 8. Jadi 11, 8. Nah, ini memunculkan kritik dari banyak orang karena itu berarti itu berarti kesempatan kepada pemain lokal, kepada pemain Indonesia itu akan berkurang. Jangankan pemain Indonesia yang senior, yang sudah punya nama, yang sudah punya jam terbang, pemain-pemain muda itu juga kemungkinan besar dengan regulasi seperti ini, dengan 11 pemain asing seperti itu akan tereliminasi dengan sendirinya gitu loh, saudara. Karena semua klub di Indonesia itu mereka berdasarkan pengalaman dan pengamatan saya selama belasan tahun, selama puluhan tahun itu cenderung pragmatis. Nah, pragmatis, cari enaknya sendiri. Yang penting kalau nggak kepake dibuang. Nah, pragmatis, dia nggak mau proses, nggak pernah memberi kesempatan. Dan supporter itu juga pragmatis, maunya menang. Dia nggak peduli proses. Nah, itu yang dikhawatirkan akan membuat pemain-pemain lokal Indonesia itu akan terpinggirkan, khususnya pemain-pemain muda, saudara-saudara, karena masa depan sepak bola di seluruh dunia itu adalah pemain muda. Di Brasil, di Eropa, pemain usia 17, usia 16, usia 18, usia 19 itu sudah masuk ke starting line up di klub-klub besar. Lamine Yamal umur berapa itu? Vinicius umur berapa waktu itu? Kylian Mbappe umur berapa waktu itu? Waktu dia mentas. Nah, itu Lionel Messi umur berapa waktu dia mentas? Cristiano Ronaldo umur berapa? Nah, itu yang dikhawatirkan nanti Indonesia, sepak bola Indonesia akan mundur, setback jauh ke belakang, kekurangan pemain sepak bola. Dan pemain akan lebih senang kalau sudah menggabung ke tim nasional, akan lebih senang menerima tawaran menjadi anggota Polri, anggota TNI seperti yang dilakukan oleh Arkan Kakak. Selain kehilangan pemain-pemain muda itu, saudara-saudara, potensi kehilangan pemain muda tidak akan pemain lokal kehilangan kesempatan. 11 pemain asing ini dikhawatirkan. Yang saya khawatirkan ya saya nggak tahu kalau orang lain kekhawatirannya lain, beda, terserah. Saya sih, kekhawatiran saya adalah jangan sampai ini nanti pemain sudah mengontrak 11 pemain asing, kemudian mereka nggak bisa menggajinya, nggak bisa membayarnya. Bayangin 11 pemain asing, satu pemain asing itu berapa miliar itu, saudara-saudara, gajinya otomatis lebih tinggi dari pemain lokal. Pemain lokal aja bisa sampai 2-3 miliar. Apalagi pemain asing mungkin bisa 5 miliar, 10 miliar. Kalau misalnya taruhlah 5 miliar, ada 11 pemain asing, berapa? 50 miliaran lah, lebih 55 miliar. Belum lagi pemain lokalnya, belum lagi nanti ongkos transportasinya. Anda pergi ke luar Jawa naik pesawat dengan rombongan yang begitu banyak, 20-30 pemain, 30 anggota kontingen. Nah, itu berapa ongkosnya? Sementara di sisi lain, sepak bola di Indonesia itu belum bisa menjadi industri seperti di Inggris, seperti di Spanyol, seperti di Jerman, Italia, Belanda, Belgia, di Eropa, di Amerika Selatan. Belum bisa. Pemasukan sebagian besar klub Indonesia itu dari tiket. Tiket pertandingan pun. Nah, kita sering tahu kan, tiket itu sudah berpindah tangan ke calo, walaupun menggunakan sistem digital tetap aja masih bisa terbang. Ada penonton siluman. Nah, tiket sponsor itu juga nggak akan bisa menutup sebagian, apalagi kondisi ekonomi Indonesia sekarang ini sedang tidak baik-baik saja, saudara-saudara. Itu, jadi jangan sampai dengan 11 pemain asing ini nggak bisa dibayar. Dan tragedi seperti Diego Mendieta, pemain Persis Solo, itu terulang. Pemain ini tidak dibayar gajinya, bahkan sekedar meminta tiket pulang ke Paraguay aja nggak dikasih. Akibatnya stres, sakit-sakitan, dan akhirnya meninggal setelah
dipulangkan ke Uruguay di dalam peti mati, peti mayat, baru gajinya dibayar. Ini jangan sampai kayak begini terulang, itu memalukan. Regulasi 11 pemain asing ini bisa muncul, saudara-saudara, ya ini memang karena sudah arahan dari regulasi dari AFC itu juga seperti itu. Konfederasi Sepak Bola ASEAN Football Confederation maupun ASEAN Football Federation, AFF itu juga begitu, itu guideline, garisnya itu seperti itu. Ya wajar lah, itu konsekuensi dari pasar bebas, free market, saudara-saudara, di seluruh dunia juga free market seperti itu, pasar pemain bebas. Di Uni Eropa juga bebas, di klub-klub Eropa. Tujuannya supaya untuk meningkatkan kualitas permainan di kompetisi Asia, bisa bersaing di level dunia. Kira-kira seperti itu ketika tampil di Piala Dunia antar klub kemarin misalnya, itu kan ada Al Hilal bisa sampai ke perempat final ya. Itu jadi kayak begitu, saudara-saudara. Tetapi kan harus dipikirkan juga kalau di Indonesia, dalam konteks Indonesia, tim yang tampil di kompetisi Asia kan cuma Persib dan Dewa United. Selebihnya enggak gitu loh, saudara-saudara. Kan harusnya dibikin aja peraturan, misalnya Persib diizinkan punya 11 pemain asing, Dewa United diizinkan punya 11 pemain asing, tetapi klub lain hanya 5 maksimal. 5 itu udah ideal, itu udah maksimal seharusnya. Kemudian Persib juga kalau dia mau mainkan, hanya boleh mainkan 5 pemain asing, yang 9 khusus untuk di kompetisi Asia, atau dibikin klausul kontrak khusus di kompetisi Asia dengan gaji khusus. Kayak begitu kan bisa, ada pengecualian di situ. Jadi nggak semua dipukul rata. Nggak semuanya dipukul rata, karena begini, 11 pemain asing di liga itu akan bisa berjalan, akan bisa produktif. Apakah akan membantu tim nasional jika tim nasional ke liga itu juga mengekspor pemain ke luar negeri? Jika tim nasional itu dihuni oleh pemain-pemain dari luar negeri juga, kayak misalnya Italia, Spanyol itu kan, Belgia, Jerman itu kan juga liga mereka kan pemain asingnya banyak, tetapi kan pemain-pemain mereka juga main di berbagai macam klub. Berikutnya adalah bagaimana dengan liga-liga negara tetangga kita, saudara-saudara? Bagaimana? Ya karena ini adalah guidance-nya dari AFC, saudara-saudara, otomatis juga beberapa negara tetangga kita juga melakukan hal yang sama. Kita ambil contoh Liga Super Malaysia Super League. Nah, Malaysia Super League itu juga sama. Bahkan mereka mempunyai peraturan yang lebih banyak dari kita. Kita 11 Indonesia, mereka 15. 15 itu berapa? 15. Tetapi hanya 7 yang boleh dimainkan. 7 itu ada kategorinya. Kategorinya misalnya 4 pemain bebas dari asing manapun. Kemudian selebihnya ada yang kuota dari ASEAN, ada yang kuota dari Asia. Kayak begitu. Itu di Liga Super Malaysia. Karena itu klub seperti Johor Darul Taksim mendatangkan banyak sekali pemain asing. Kemudian pemain-pemain Malaysia, tim nasional Malaysia yang Latino itu, yang pemain-pemain warisan, pemain-pemain keturunan itu banyak juga yang pada akhirnya kembali ke Malaysia dan bermain untuk Johor Darul Taksim. Itu untuk salah satu caranya untuk mengatasi regulasi itu, selain karena mereka juga akan main di Liga Champion Asia Elite. Kemudian di Thailand, saudara-saudara, di Thailand itu di Thailand itu maksimal 7 pemain asing. Maksimal ya, 7 pemain, tapi mereka dibebaskan memiliki berapapun pemain dari ASEAN. Itu ada, jadi pemain asingnya 7, tetapi dari ASEAN-nya bebas. Kemudian Singapura, saudara. Singapura ini unik lagi. Singapura itu dia setiap klub itu bebas memiliki pemain asing berapapun, asalkan mereka memiliki minimal 25 pemain lokal Singapura. Jadi kalau skuadnya itu punya 30 pemain, ya 25 pemain Singapura, selebihnya pemain asing. Kalau skuad itu maksudnya skuad total ya, skuad total dengan tim cadangan, tim junior, tim macam-macam. Kalau tapi kan nggak mungkin kalau setotal itu ya paling 50 misalnya. Kalau dia punya 50 skuad itu dalam satu skuad, ya 25 pemain Singapura, 25 pemain
non Singapura. Kemudian Vietnam. Nah, Vietnam ini unik. Vietnam masih konservatif. Dia hanya mengizinkan 4 pemain asing, tetapi hanya 3 yang diizinkan bermain. Tetapi mereka juga memberi pengecualian kepada klub-klub yang bermain di kompetisi Asia maupun kompetisi ASEAN. Mereka diizinkan boleh memiliki sampai 9 kalau nggak salah. 9 pemain asing, tetapi tetap regulasinya tetap hanya 3 yang main, 4 masuk daftar susunan pemain. Jadi saran dari komentator gadungan bagaimana? Kalau saran saya, saudara-saudara, saran saya idealnya idealnya maksimal sebuah negara itu, sebuah liga punya 5 pemain asing, saudara-saudara. Punya 5 itu idealnya, maksimal itu 5 ya. Itu sudah banyak itu 5 itu sebenarnya. Kalau memang yang bagus itu ya antara 3 atau 4 lah. 5 itu sebenarnya sudah banyak itu, tapi ya mau di mana lagi 5, tetapi 5 itu juga yang berkualitas. Saudara-saudara, yang berkualitas, yang selevel misalnya Sadio Mane, selevel mana Sergej Milenkovic-Savic. Selevel John Duran. Nah, kayak begitu saudara-saudara, yang memang benar-benar berkualitas. 5 itu sudah cukup. Kemudian jangan lupa harus ada juga regulasi untuk pemain junior. Pemain junior itu bukan U23 lagi, U20, U19 itu wajib hukumnya main 90 menit. Ya minimal 1 atau 2 pemain U20 itu bermain 90 menit. Itu bagus untuk masa depan sepak bola Indonesia. Bahkan di MLS pun mereka punya istilah homegrown player yang wajib dimainkan. MLS ya ini ya saudara-saudara ya, yang liberal ya. Itu yang terjadi. Karena kalau nggak begitu, kalau liga nggak melindungi pemain lokal, ya siapa lagi? Karena ini nanti dampaknya pada tim nasional. Kecuali kita sudah seperti Brasil, seperti Argentina yang pemainnya ada di mana-mana, atau seperti Jepang yang pemain lokalnya merajai ada di mana-mana, puluhan ratusan main di luar sana. Walaupun demikian, Liga Jepang sendiri juga pemain asingnya juga terbatas, 3 atau 4 pemain asing yang diizinkan, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul. Dari mana? Dari kutub utara sampai kutub selatan, semuanya. Tadi kita bicara tentang kuota 11 pemain asing di Liga Indonesia musim depan. Liga Indonesia namanya musim sebelumnya adalah Liga 1. Musim depan akan berubah menjadi Super League. Sementara Liga 2 akan berubah menjadi Championship. Wah, kayak di Inggris sana, saudara-saudara. Super League itu dulu sudah pernah digunakan di zamannya Indonesia Super League. Di zamannya Bapak yang mulia Bapak Nurdin Halid sebagai Ketua Umum PSSI. Dan Bapak Joko Driono sebagai Ketua Direktur PT Liga Indonesia. Waktu itu sudah pernah digunakan sebelum diganti, sebelum muncul konflik dengan Liga Primer Indonesia. Kemudian masuknya Pak Edi Rahmayadi berubah menjadi Liga 1. Sekarang balik lagi ke Super League, saudara-saudara. Dan dengan selain mengganti nama, rebranding kira-kira seperti itu, Super League, Liga Indonesia musim depan itu yang menuai kontroversi. Kalau rebrandingnya mah nggak ada orang yang peduli lah, mau pakai nama Liga Konoha juga bodo amat. Yang justru banyak concern itu adalah karena akan ada regulasi 11 pemain asing. 11 pemain asing, dan karena itu akan mematikan talenta lokal, khususnya pemain-pemain muda. Pemain-pemain muda lah, saudara-saudara. Karena kita nggak punya liga di bawah senior itu, kita nggak punya liga kayak misalnya di Italia kan ada Primavera, di Inggris ada Premier League. Di Spanyol ada tim-tim
pemain-pemain juniornya itu main di kayak Real Madrid B, Barcelona B itu main di kompetisi senior. Jadi kita nggak punya kayak begitu, saudara-saudara, itu dikhawatirkan. Tetapi juga ada kekhawatiran. Kalau saya sih, kekhawatiran saya selain itu masalah pemain lokal itu juga, jangan sampai ini nggak dibayar gajinya. Jangan sampai kasus seperti Diego Mendieta, mantan pemainnya Persis Solo, saudara-saudara, meninggal. Pemain dari Uruguay ini meninggal karena dia gajinya nggak dibayar. Dia ongkos pulang ke Paraguay aja nggak dikasih. Bayangin, itu kan miris sekali, saudara-saudara. Setelah meninggal baru gajinya dibayar. Jangan sampai kasus seperti itu terulang. Dan memang regulasi 11 pemain asing itu memang sudah muncul dari AFC. AFF pun menerapkan itu. Malaysia bahkan 15 pemain Liga Super Malaysia, saudara-saudara, bahkan 15 pemain asing boleh dimiliki, dengan 7 diantaranya yang diizinkan bermain di lapangan. 4 dari bebas, selebihnya dari kuota Asia dan kuota ASEAN. Sementara Thailand itu maksimal 7 pemain asing, dengan pemain dari ASEAN-nya itu bebas, saudara-saudara. Hanya Vietnam yang masih konservatif dengan 4 atau 5 pemain asing, dengan hanya 3 yang boleh bermain di lapangan. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton, jangan nyampah, jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!